kita bisa door to door canvassing, beliau ini jualannya full di sosial media. Dan nggak cuma 1-2 unit, tapi 20-40 unit, luar biasa loh Mas Andika ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Mas Andika. Terlihat Mas Andika sangat bersih karena habis menikah tanggal 25 Agustus kemarin. Ya, ini baru pulang honeymoon dari Thailand teman-teman. Landing jam 12 malam, pagi ini saya suruh datang. Terima kasih Mas Andika. Iya, sama-sama juga. Biar banyak yang mendoakan ya Mas Andika ya. Amin, amin, amin. Oke, Mas Andika, jadi pertanyaannya itu akan ada beberapa. Oke, siap. Kemarin tuh kita sempet tanya ke beberapa kodi, beberapa DST, kita coba kasih tahu video tentang Crystal Ice, kemudian mereka boleh bertanya. Nah pertanyaannya itu sudah kita kumpulkan, kita saring. Nah untuk teman-teman itu nanti kita akan spin wheel ya, untuk pertanyaannya biar adil. Karena banyak banget yang kepo tentang Crystal Ice. Oke, Tapi siap. sebelum kita ke Crystal Ice, saya mau bertanya nih. Mas Andika kan sudah kurang lebih 1 tahun menjadi seorang DST. Ya, dengan penjualan yang luar biasa banyak. Alhamdulillah. Iya, tapi belum pernah transfer saya ya. Aduh. Di BCA 505 505 8307. Sampai apa loh ini? Apa loh rekeningnya? Tetap berjuang, karena rupiah itu harus diperjuangkan, betul ya? Betul, betul. Mau meminta, mau memalak, ya nggak boleh sih sebetulnya. Oke, 1 tahun itu ada jualan AP dan WP. Betul, Ya. Kita harus menguasainya sebagai DST. Nah kira-kira kenapa sih penjualan WP itu ada kesulitan atau ada kendalanya nggak dalam berjualan WP? Berarti ini kendala ya? Kendala ya, oke baik. Jadi ini mungkin sedikit sharing juga buat teman-teman semuanya. Kendala paling banyak yang Andika hadapi ketika berjualan, ini khususnya water purifier ya, khususnya water purifier di Indonesia ini. Jadi yang pertama itu masalah paling banyak itu ketika customer ingin melakukan pembelian pertamanya. Apalagi ketika customer itu belum tahu sama sekali terkait water purifier. Karena warga Indonesia itu banyak sekali dan gak semuanya itu tahu apa air yang sumber air di tanah apakah bisa langsung diminum atau tidak. Nah kita itu butuh edukasi yang lebih banyak tentunya ketika kita menghadapi customer seperti ini. Itu yang pertama. Jadi kita harus menguasai produk knowledge itu lebih detail dibandingkan produk-produk lainnya, mana keunggulan kita, terus dan lain-lainnya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu masalah teknis. Dan di sini sebenarnya ini challenging juga ya untuk para DST khususnya, karena ketika kita training pertama pun kita nggak langsung terjun untuk mengetahui lebih detail terkait teknis pemasangan water purifier. Nah jadi masalah paling penting yang paling sering dihadapi sama DST khususnya di tim Andika juga dan Andika ketika jadi DSP juga itu ketika customer ingin melakukan pemasangan yang mana sumber airnya itu ada di bawah meja. Ya, ini pasti banyak juga nih yang nemuin ketika ada DST yang nonton atau DST yang ada di sini. Jadi apalagi mejanya itu berbentuk yang paling susah itu marmer biasanya Bang. Ya. Nah, ini langsung iya nih ibunya nih. Sering banyak dapat customer marmer kayaknya mejanya. Nah, ketika si keran itu nempel di sink dan sumber air yang akan diambil itu dari bawah meja, nah disitulah tempat kita harus menguasai apa solusinya untuk customer tersebut. Nah kalau misal dari Andika sendiri, akhirnya Andika itu belajar ngebor Bang. Ya, Andika punya bor di rumah, di mobil bahkan. Jadi ketika Andika survei ke rumah customer, bor itu udah ada di Andika. Jadi dan apalagi khususnya untuk meja seperti marmer itu dia nggak bisa dibor sembarangan. Karena kalau misalnya kita pakai bor kayu atau bor besi gitu ya, itu dia akan rawan pecah Bang. Nah disitulah challengingnya kalau untuk ketika pemasangan kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi intinya masalah ada di teknis, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu balik lagi ini ke bagian pertamanya. Ketika kita berjualan, jadi itu banyak sekali tadi customer yang belum tahu terkait si water purifier. Apalagi ini muncul lagi nih si Crystal Ice. Yang mana kalau kebanyakan itu si penghasil es batu itu ada di kulkas Bang. Ya. Nah ini ada di dispenser. Nah kalau misalnya ketika kita bertemu dengan customer dan dia pasti akan menanyakan esnya terbuat bagaimana. Ya. Dan ada berapa banyak
es yang dihasilkan. Jadi sebenarnya masalah paling banyak ditemukan itu tentang produk knowledge yang kita kuasai. Intinya itu sih Bang. Berarti kembali ke DST dan Kodi masing-masing ya, harus menguasai produk knowledge itu, yang paling penting. Betul banget. Oke, kalau nggak hafal jadi kayak kurang ya? Kurang banget Bang, iya. Oke, itu pertanyaan pembukanya, jadi semua bisa tahu dasarnya kalau jualan water purifier itu yang harus dikuasai, produk knowledge terlebih dahulu. Untuk masalah teknis akan berjalan learning by doing ya, bisa dibilang kayak gitu ya? Learning by doing, betul banget. Oke, kalau sekarang kita akan spin wheel, biar adil nih teman-teman Kodi DS yang pernah saya tanya ya, pertanyaannya kita kerucutkan tuh menjadi 5 atau 6 pertanyaan ya. Kita akan pilih sekarang, boleh diacak aja pertanyaannya. Boleh diklik, iya. Kita akan bertanya sesuai yang ada di sini. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara mendemonstrasikan ya produk Crystal Ice ini ke customer dengan cara Andika? Entah lewat offline, online, atau apa terserah Andika. Oke, menarik ini ya. Iya, sekalian ilmu ini. Betul banget. Karena sejujurnya Andika pun baru belajar Crystal Ice dari Bang Maji berarti ya. Oke, ya. Ya, baru banget tadi, tapi Andika akhirnya sudah mikir, wah ini kayaknya bisa ke arah sini kayak gitu. Nah ini sedikit sharing juga untuk teman-teman semuanya. Jadi yang pertama mungkin secara offline dulu kali ya Bang ya. Karena kebanyakan tim Andika pun itu berjualan melalui booth juga. Akhirnya mungkin di sini Andika bisa mendemonstrasikan ketika kita berjualan melalui booth pameran. Jadi contoh misalnya ada customer yang masuk, kita bisa tanyakan atau misalnya customer menanyakan, oh ya ternyata Kowe itu ada ice maker dispenser baru ya. Contoh kayak gitu. Nah biasanya Andika itu bisa mengarahkan sesuai kemauan customer. Jadi kita bisa tanya dulu, ini kan kalau misalnya kita bisa lihat, ternyata penyimpanan tangki si Crystal Ice ini itu lebih dikit dibanding unit cinnamon. Nah kalau misalnya ternyata dia memang butuh ice maker dan penghuni di rumahnya dikit, itu bisa kita tanyakan terlebih dahulu. Contoh misalnya kita datang, habis itu kita tanya, Ci, Koh gitu kan, kalau boleh tahu penghuni di rumahnya ada berapa orang? Dan kebutuhan air galonnya dalam seminggu bisa berapa kali ganti, contoh seperti itu. Nah nanti dia jawab, sebisa mungkin kalau misalnya Andika pribadi, itu customer yang banyak nanya, bukan Andika yang mengarahkan. Jadi customer nanya, jadi setiap penutupan penjelasan Andika itu kita gantung dikit Bang. Supaya si customer ini nanya lagi dia. Jadi jangan kita kasih semuanya. Ibaratnya kalau misalnya kita punya peluru, senjata, dan kita tembak semua. Kita tembak ke satu-satu. Nah kalau misalnya si ice maker ini, kita harus cari tahu paling penting produk knowledge plus dan minusnya. Kalau misalnya boleh tanya juga Bang, ke Crystal Ice ini kalau listrik mati, dia ikut mati nggak? Maksudnya bisa digunakan nggak? Mati ya? Iya, ini karena full electricity, mirip ombak. Betul, mirip ombak. Ya, itu kan berarti masuk ke poin minus. Berarti kita udah tahu nih sisi poin minusnya. Lalu ketika kita nggak pakai mode es batu, nah tangki si es batu itu jadi apa Bang? Boleh tahu nggak? Gimana kalau di lock maksudnya? Ini es batu bisa kita matikan nggak fungsinya? Oh, dia akan terus membuat ice, tapi kalau mau dimatikan juga bisa jadi kosong, betul ya? Iya. Saya langsung tanya ke tim trainer saya, langsung gini. Oke. Berarti tangkinya kosong ya? Iya, bisa kosong. Oke, berarti itu sebagai bahan informasi juga. Ini sambil tanya-tanya juga Bang ya, supaya Andika tahu juga. Balik, ya. Okay. Nah oke, jadi demonstrasinya seperti itu. Jadi ketika pas masuk, kita kasih tahu dulu satu-satu terkait keunggulan si Crystal Ice ini. Contoh misalnya, ini fiturnya elegan yang pertama. Dan ini tadi ada color option juga. Opsinya ada 2, hitam dan putih. Ya seperti baju saya Bang. Ya. Dan selanjutnya ini touchscreen juga. Tapi tadi yang sudah Andika lihat juga ini poin plus banget. Penggunaan listriknya itu rendah ya ternyata ya. Itu tadi 270 sampai 330 watt, betul? Betul sekali. Langsung dibenarkan oleh tim trainer. Betul. Nah ini menurut Andika ini poin plus banget dibanding kalau misalnya kita bisa compare dengan unit ombak. Unit ombak dengan digitalisasinya itu memakai listrik yang begitu besar. Sedangkan dengan Crystal Ice ini dengan kecanggihan yang ada ini menggunakan listrik yang cukup rendah. Ini menurut Andika bisa menggait customer untuk membeli si Crystal Ice ini. Apalagi bisa kita notice lagi nih peluru terakhir misalnya, apalagi ini bisa menghasilkan es batu.
Terlebih kalau kita bisa praktekkan di booth terus kita pencet si es batunya keluar, itu es batu langsung ngiler itu mau minum. Langsung beli es doger kayaknya Bang. Ya. itu poin plusnya lagi itu menurut Andika. Itu seperti itu sih Bang. Itu kalau offline. Itu kalau offline. Ya. Nah, oh ya, online-nya. Iya betul. Oke. Nah, kalau misalnya online ya, ini bisa dilihat ini canggih banget. Ini bisa kita ambil HP kita, bisa kita video dari segala angle ya, dari segala arah, apalagi ini dari es batunya. Biasanya kalau misalnya Andika buat video, 3 detik pertama itu Andika bawa masalah Bang. Contoh misalnya, Anda kepanasan ketika macet, nah contoh kayak gitu videonya ya. Ketika di rumah ngecek freezer, es batunya belum jadi. Nah, tapi tenang, di sini kita memiliki Crystal Ice Water Purifier dari Koei Indonesia. Contoh kayak langsung kepikiran saya jadi HP hari ini ya. Insya Allah saya langsung daftar ya, saya pakai video itu, lumayan ya. Itu ide saya Bang. Jadi iya betul benar sih. Nggak tanda ini. Tapi itu ilmu ya. Itu ilmu. Berarti yang paling penting poinnya adalah bikin 3 detik tuh masalah dulu. Biar orang-orang oh iya. Terus ternyata Kowe itu memberi solusi. Memberi solusinya. Seperti luar itu. Biasa. Nggak sia-sia dinaikin jadi head manager ya. Calon SM ya, amin. Amin. Pasti itu banyak yang ngechat Bang. Pasti banyak yang mau beli. Oke, jadi ternyata di sosial media itu nggak cuma bikin video tentang bentuknya bagus, tapi ada triknya ya. Ada triknya Bang. Setuju, kalau offline, kalau kasih informasi bikin gantung. Nah itu yang harus dipelajarin gimana cara bikin gantung ya. Karena biar customer itu yang banyak nanya. Betul Bang. Kalau di online harus ada masalahnya, poin yang bagus. Ilmu hari ini ya. Oke, pertanyaan yang kedua, kita cuma ambil 3 pertanyaan ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua adalah bagaimana pendapat Andika sama Crystal Ice ini nanti di pasaran atau di Indonesia ini? Apakah pasarnya akan menarik sekali atau gimana? Atau karena Jakarta suhunya udah kayak neraka jadi ini jawaban banget atau gimana gitu? Di sini Andika nangkep ada 2 sisi ya, ada plus dan minus lagi, balik lagi. Poin plusnya tadi betul ya, di sini kan kita Indonesia ini garis khatulistiwa ya, yang mana memang dia kebanyakan itu gerah ya, kalau misal dimanapun kita berada gitu. Jadi poin plusnya kita nggak perlu kalau misalnya apalagi yang udah lansia gitu kan suka lupa kita mau buat es terus taruh di freezer gitu kan. Terus ketika kita pengen minum air dingin, si es batunya nggak ada. Nah ini poin plus banget untuk kita untuk bikin praktis hidup kita Bang. Jadi kita nggak perlu lagi buat buat es batu dan lain-lain, ini udah ada. Jadi ini bagus banget untuk di pasaran. Dan menurut Andika ini pasti laku banget Bang. Jadi ini terima kasih juga untuk Koei Indonesia ya yang sudah memasukkan Crystal Ice itu ke Indonesia seperti itu ya. Tepuk tangan dulu boleh. Oke, jadi ini pasarnya sangat menarik. Menarik banget dan cocok banget di Indonesia. Kecuali ini dijual di Antartika mungkin kurang ya. Kurang banget Bang. Oke, betul. Mending boleh ngambil es dari tanah langsung aja karak Bang iya. Itu kalau di Antartika. Oke, jadi kita juga bikin strategi ya kalau mau masukin barang itu ngelihat tempatnya juga ya. Betul Bang. Betul. Oke. Sekarang kita akan ke last question kalau gitu ya, karena kita mau menuju sholat Jumat ya. Siap, betul, biar cepet-cepetan ya. Biar semuanya kembali bekerja karena ini libur 1 jam barusan kita ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Bapak Andika. Apakah Andika sendiri berminat membeli Crystal Ice? Nah, kalau berminat kenapa? Kalau enggak kenapa? Ini jawabannya harus iya sih. Enggak boleh enggak. Sebenarnya saya udah punya Neoplas Bang. Tapi karena saya sudah maju ke depan, sebenarnya hati kecil saya pengen punya yang ini Bang, Crystal Ice. Kenapa? Karena tadi alasannya bikin praktis hidup saya Bang. Kalau misalnya saya pengen ngopi, apalagi saya tiap pagi itu pasti ngopi Bang, bikin V60 biasanya. Nah biasanya, keren banget ya. Nah ketika buat V60 itu kadang mau Andika itu maunya yang dingin. Tapi terkadang lagi Andika lupa bikin si es batu di freezer. Nah kalau misalnya ada si Crystal Ice ini, langsung jadi si V60 Bang. Waduh. Jadi insya Allah first customer atau first installation ini ada tim installation. Ada tim ini adalah nama Andika Purnama. Tolong dicatat ya. Menjadi first customer yang punya. Saya kein di sendiri. Iya kein. Kiinnya boleh ke orang ya nggak apa-apa lah ya. Ke istri saya aja. Oke. Istri juga jadiin HP. Harus Bang. Benar-benar keluarga ya. Dinasti Andika. Gak apa-apa.
Oke, Iya itu aku sih. setuju berarti Crystal Ice ini berminat Andika karena mempraktiskan hidup. Banget. Karena kalau yang biasanya fiturnya cuma 3, panas, dingin, dan air biasa, ini 4. Ada 4. Air biasa, air dingin, air panas, Iya. dan es Es batunya. batunya. Dan bisa mengatur suhunya seperti ombak dan lain. Bener Andika, karena kemarin saat kita ngobrol sama PD kita, Mr. Tony, Mr. Tony meng-highlight sesuatu hal kecil, tapi ini sangat penting. Di mana kita itu butuh minuman. Dan minumannya nggak selalu air putih, tapi banyak rasa. Dan tolong, makanya beliau bilang, tolong slide-nya ditambahkan tentang minuman. Karena ice ini akan memudahkan orang mau minum kopi di pagi hari, betul. malam hari teh, atau mungkin lagi malam-malam minum koktail bersama teman-teman boleh. Itu kata beliau. Mantap kali. Jadi mindset-nya udah sama, silahkan membeli ya. Kita tunggu key-in-nya, mohon dibantu sales admin langsung namanya ya. Oke, kalau gitu Andika, itulah tadi cerita dari teman-teman Kodi ya dan teman-teman di ST atas informasinya. Kira-kira Andika ini last question. Sebentar ya, iPad saya error. Waduh, saya udah punya iPad teman-teman. Alhamdulillah. Transferan dari DST? Wah, bukan transfer dari DST, tapi pemberian Mr. Tony ya. Enggak. Oke, pertanyaan terakhir menurut Andika nih, boleh nggak dikasih kiat khusus dalam penjualan WP kowe ke masyarakat khususnya untuk nggak cuman ice tapi ke yang lainnya secara umum. Kalau tadi kan kiatnya tentang ice, sekarang buat secara umum. Kira-kira kiat khususnya apa sih? Oke, ini khusus dari Andika pribadi ya, Betul. pengalaman Andika pribadi dan ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang hadir di sini. Yang bisa Andika sharing sekarang adalah asal kita menjual produk kita itu sesuai sama segmennya Bang. Jadi jangan sampai kita kayak jual ke orang kaki lima atau apa segala macam. Ini bukan merendahkan juga ya Bang ya, tapi kita berjualan pada tempatnya. Jadi ketika kita sudah berjualan di tempatnya, walaupun mereka tidak butuh, tapi ketika kita follow up itu nanti mereka bisa beli Bang. Karena mereka mikir, oh ini cocok dan bisa ikut menjadi praktis hidup kita, kayak gitu. Nah, pertama kita bisa berjual melalui offline ya, kita bisa door to door, kita bisa buka booth. Dan yang kedua sebenarnya tips yang paling menarik itu kita berjualan di online itu kita bisa memasarkan produk kita sesuai tempat yang kita inginkan. Tadi balik lagi, jadi tipsnya berjualanlah sesuai sama segmentasinya. Itu aja. Luar biasa, betul. Karena akan ada follow up itu tadi ya. Betul. Oke Andika, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak. Semoga ini akan nambah insight teman-teman di ST, teman-teman Kodi, dan teman-teman internal ya. Kalau mau beli udah tahu insightnya kenapa harus beli ya. Itulah tentang Crystal Ice. Tepuk tangan untuk Andika Purnama. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Andika atas informasi-informasinya. Jadi teman-teman, itulah tadi semua tentang Crystal Ice yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa disebarkan ke circle-nya teman-teman, sehingga kalau ada yang mau beli boleh kontak teman-teman, tapi dikasihin lagi ke DST atau Kodi ya untuk berjualannya ya. Nah, sekarang aku ada beberapa hadiah untuk teman-teman semua yang ada di sini. Nggak semua, ternyata kita memberikan hadiah untuk pertama adalah 10 orang pertama yang tadi hadir duluan di kursi ini. Ya, akan mendapatkan hadiah. Oh, 2 orang ini. Oke, kita akan lihat list namanya. Boleh tadi saya menugaskan salah satu agent saya, namanya Ibu Rahmi, berdiri di tempat lampu yang bertugas mematikan, menyalakan lampu sepanjang acara ini berlangsung ya. Oke, ada di sini kata Rahmi? Tidak ada Bu Rahmi ya, kertas putihnya ya. Oke, kita lihat. Oh, karena Rahmi katanya melakukan photoshoot. Oke. Ternyata ada di sini, saya ngerjain Rahmi ya, dia pusing sendiri ya. Oke, sebelumnya kita juga tepuk tangan untuk Rahmi karena dialah yang membuat slide dan produk knowledge untuk Crystal Ice ini. Ya, terima kasih Ibu Rahmi. Ternyata ada 10 orang nama ya, 10 orang nama ini seharusnya duduknya di depan, nanti kalau namanya di belakang kita anggap gugur ya. Karena kalau datang paling depan tuh ya harus duduk paling depan, betul. Pertama ada Bapak Harmi. Oh, Bapak dari tim di ST ya? Boleh Bapak maju ke depan. Kemudian ada Ibu Nur, bukan Mbak Nur, tapi Ibu Nur. Oh, sebelahnya, oke.
Oh istri, ini juga dinasti kedua ya, dinasti Bapak Harmi. Oke, kemudian ada Mita, oh duduk di depan kita anggap sah ya. Maju ke depan boleh. Kemudian ada Dida, mana Dida? Duduk di belakang, nggak apa-apa karena habis nemenin Mr. Chanho tadi ya. Oke, kita maafkan. Kemudian ada Ibu Nia, oh hadir, oke boleh. Terima kasih loh pakai baju hitam putih karena sesuai Crystal Ice ya. Ada warna Pebble Grey dan Porcelain White. Kemudian ada Ibu Nancy. Oh dari teman-teman di ST boleh. Kemudian ada Bapak Jefferson. Tapi di belakang kita anggap gugur atau enggak ya? Gugur ya, kita anggap enggak gugur. Dia udah kayak berdoa ya Tuhan. Ayo boleh maju ke depan. Kemudian ada Ibu Seva. Ibu Seva, Ibu Yolanda. Dan Bayu. Oh terima kasih loh Bayu udah hadir. Ayo boleh maju ke depan Mas. Karena kita ada sedikit souvenir untuk teman-teman. Souvenir ini boleh maju ke depan. Ya terima kasih udah hadir ya teman 10-10-nya. Boleh dikasihin ya. Ayo yang kepo mukanya Rahmi, inilah Rahmi ya. Dewan juri kita hari ini. Ya. Oke. Bagi yang tidak masuk namanya nggak apa-apa. Tapi terima kasih sudah join pada hari ini. Iya. Oke, Ibu Rahmi dada dulu dong buat semuanya. Enggak ya Ibu Rahmi? Oke, kurang satu, satunya di belakang. Enggak apa-apa ya kalau gitu ya. Oh masih ada satu, oke. Biar masuk rekaman ya untuk itu informasi ke finance nanti ya teman-teman. Oke, ya inilah pemenang-pemenangnya, tepuk tangan untuk mereka semua. Boleh kembali lagi, udah masuk ke rekaman ya. Terima kasih. Sukses buat semuanya. Oke, sebelum acara ini berakhir masih ada 2 menit sebelum selesai karena kita akan selesai kalau di undangan 11.30 kita percepat di 11.15. Kita ada kuis sedikit ya teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama boleh angkat tangan, jangan teriak tapi angkat tangan aja saya akan menunjuknya. Sebutkan 2 option color dari Crystal Ice. Sebentar ya, sabar, sabar. Boleh, ini pertama banget. Oke, boleh jawabannya apa? Porcelain White and Pebble Grey. Porcelain White and Pebble Grey. Benar sekali. Nanti ada hadiah untuk Mas Remy. Oke, saya udah deg-degan jawabnya hitam dan putih ya. Akan saya salahkan ya. Jadi beruntung yang tadi udah bersiap-siap hitam dan putih nggak saya tunjuk ya. Alhamdulillah bukan gue, malu nanti ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi hadiahnya ini adalah berkaitan dengan ice juga ya. Jadi sebetulnya ini udah pernah kita bagikan, tapi ternyata nyambung dengan Crystal Ice di mana dia akan melakukan perubahan warna jika terkena air dingin atau es batu. Jadi itu juga innovation juga ya, sesuai tema kita hari ini, Where Ice Meet Innovation. Oke, jadi pertanyaan kedua teman-teman, sebutkan nama UV yang ada di dalam Crystal Ice. Sebentar ya, ini boleh Mbak Aira? Nama UV-nya UVC, ada 2, ada di tangki ice-nya dan satu lagi di faucetnya. Lengkap sekali, sampai tadi salah Pak Ian sudah melihat, gitu. Oke, terima kasih, benar ya. Jadi kita ada UVC, kenapa sih? Karena ini nggak cuma mengunci tapi membunuh bakteri, jadi untuk menggantikan dari antibakterial ini. Terima kasih ya. Oke, pertanyaan kedua teman-teman, sebutkan kode, nggak usah angkanya, tapi huruf depannya untuk Crystal Ice. Sebentar, teman-teman, enggak, ada yang sangat cepat sekali teman-teman, benar-benar kayak aku, Bapak Hilman ya. Oke, kode itemnya CHPI. C-nya itu untuk cold, H-nya untuk hot, P-nya untuk purifier, I-nya untuk ice. Luar biasa. Ini dia, ini. Enggak sia-sia udah aku gitu ya. Terima kasih. Nanti ada hadiah dari Ibu Rahmi ya. Oke, terima kasih Mas Silwan sudah mendengarkan. Oke, jadi ini ada sebuah keunikan dengan kode, karena ini kode pertama kita CHPI, betul. Karena cold, hot, purifier, dan ice ya. Untuk teman-teman jangan sampai salah CHPI-nya ya. P-nya bukan panas ya.
Nanti teman-teman di ST dan Kodi kalau jualan jangan diganti bahasa Indonesia ya. P-nya panas, I-nya icing, jangan. Ice, oke ya. Makanya namanya ini dibikin unik biar kita belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bilingual, kristal, ice, jangan kristal es ya. Oke. Hah? Iya betul, kalau es 5 ribuan ini 25 juta loh Bu ya. Motor ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita akan bertanya. Oke. Belum, saya juga deg-degan. Sebutkan 4 output dari kristal ice. Air ambien, air panas, air dingin, sama ice. Wih, betul banget, bener. Tetap konsisten loh, bagus yang air-airnya pakai bahasa Indonesianya ya. Pas ice tetap ice ya. Bagus, kamu betul-betul kowean sejati ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi uniknya ini ada 4 sekarang produknya. Kalau biasanya cuma 3 ya kan. Apalagi kalau cinnamon produknya ada berapa kalau cinnamon? 1, air biasa aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, ini akan menghasilkan sebuah es. Berapa maksimum esnya? Widih, sebentar ya. Enggak, ini cepat sekali loh Bunda ya. 0,7 kilo. 0,7, enggak salah. Ini saya nanya cube-nya, ice-nya. Sebentar ya. 35. Betul sekali, 35 cube. Oke, selamat kepada Bapak Budi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi 35 cube. Dia ada 1 batch. Nah, 1 batch-nya itu berapa menit sih? Waduh, sebentar ini yang paling ujung. Mas, bentar. Bapak Erik boleh? Jawabannya berapa? 7, betul sekali. Salah. Salah. Mbak Isti boleh? Salah. 20 menit, aku nanya waktunya. Selamat untuk Mbak Isti ya. Oke ya, tadi. Oke teman-teman, saya hanya manusia biasa, jadi kalau angkat tangan lebih cepat saya mohon maaf ya. Saya nggak bisa kayak gitu loh. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, ini semua tentang crystal ice. Tadi aku bilang ada 1 slide yang disuruh sama Mr. Tony untuk ditambahkan. Slide itu tentang apa? Mbak Nur? Boleh? Betul sekali. Sesungguhnya betul. Tentang minuman ya. Mudah bukan Bunda pertanyaannya? Betul sekali. Oke. Ini saya pertanyaan terakhir ya untuk pada pagi hari ini. Teman-teman, event internal launching ini kita punya tema, ada tagline-nya untuk event ini. Apa tagline-nya? Oh, oke. Bukan, Bunda. Belum. Boleh, Mbak Nora? When Ice Meet Innovation, betul ya. Terima kasih ya. Selamat untuk Mbak Nora ya. Mau borong 2 Mbak Isti tadi ya, mau borong 2. Oke, kalau gitu sudah selesai semua dia udah kita berikan dan itu semua tentang Crystal Ice. Terima kasih sudah hadir teman-teman semua. Fahri dari Kowe Indonesia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman online juga yang ada di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Jabodetabek secara online. Dan selamat bekerja kembali, selamat Jumatan. Jangan lupa harga dari Crystal Ice adalah? Iya betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya.